Negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran akan memasuki putaran ketiga yang dijadwalkan pada Kamis 26 Februari mendatang di Geneva, Swiss. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan optimisme hati-hati bahwa negosiasi terbaru memberikan sinyal positif meskipun aksi protes anti pemerintah kembali terjadi di Iran jelang pertemuan. Kita akan membahasnya bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, selamat malam pemirsa. Dan pakar hubungan internasional Suzy Sudarman. Bu Susi, apa kabar? Baik, Iqbal, terima kasih banyak atas undangannya. Baik, Bu Susi, jadi Presiden Trump terakhir mengancam akan melakukan serangan terbatas atau limited strike ke Iran ya jika tidak kunjung ada kesepakatan. Tapi di sisi lain Iran menyatakan bahwa setiap serangan adalah tindakan agresi yang akan dibalas keras. Nah, apakah ancaman limited strike ke militer maupun situs nuklir dan rudal Iran ini serius atau sekedar untuk menekan Iran? Ancaman dari Amerika Serikat ini, Bu Susi. Dia membutuhkan otot. Trump membutuhkan otot bahwa dia muscular menjelang pidatonya di depan Kongres, menjelang pemilu Amerika di November. Dia akan menaikkan suara Republikan dengan menunjukkan agresivitasnya. Tapi ternyata agresivitasnya itu dialihkan ke Meksiko dengan mengirimkan Delta Force untuk menanggulangi narkoba dan kartel-kartel yang ada di Meksiko. Jadi cukup dalam soal yang kecil. Jadi ini seperti lewat dari prediksi beberapa kalangan di Amerika Serikat yang mengatakan pasti orang ini unhinged dan akan menggunakan serangan kepada Iran sebagai cara untuk menunjukkan bahwa dia siap dalam pidatonya di depan Kongres itu. Ternyata yang kita lihat adalah konflik berskala kecil dengan pemburuan kepala kartel di Meksiko. Oke. Jadi malah beralih ke konflik yang lain begitu ya, yang di Meksiko. Tapi ini kan di sisi lain juga terus-menerus ya Bu, mengirim armada militernya ke sekitar kawasan di sekitar Iran begitu. Nah, apakah itu juga ada message atau pesan yang ingin disampaikan Trump soal itu meskipun tidak mengeluarkan statement, Bu Susi? Dia ingin kelihatan muscular aja, hegemoni harus kelihatan selalu siap untuk menyerang negara yang tidak mau patuh kepada perintah dia. Itu kan kenyataan yang kita rasakan selalu selama ini. Amerika adalah hegemoni yang ingin mempertahankan posisinya sebagai negara nomor satu. Jadi apa yang dilakukan adalah semacam gertak sambal lah kalau misalnya itu tidak berwujud yang lain. Karena yang menahan serangan Amerika ke Iran adalah negara-negara Teluk. Mereka semua juga tidak menginginkan terjadinya perang di situ karena mereka yang akan didera oleh peluru kendali Iran yang sudah siap untuk menyerbu wilayah-wilayah yang ada pangkalan militer Amerika Serikatnya. Oke, Pak Dian. Jadi kalau Iran di sisi lain ya bertekad untuk memperjuangkan haknya atas pengayaan uranium untuk tujuan damai. Tapi Amerika selalu menuduh Iran membuat senjata nuklir yang terbaru, bahkan Steve Witkoff menyebut Iran selangkah lagi membuat bom atom. Lagi-lagi tuduhan yang mungkin belum bisa dibuktikan. Ya, bisakah Badan Energi Atom Dunia atau IAEA ini menengahi kebuntuan ini, Pak Dian? Terima kasih Mas Iqbal. Sejarah menunjukkan paling tidak dalam kerangka program nuklir Iran yang dituduh membuat senjata nuklir, sudah terbukti bahwa IAEA itu selalu bias, selalu memihak. Inspektur IAEA itu selalu sifatnya intrusif karena berasal dari umumnya negara-negara barat. Makanya tidak heran dalam beberapa hal terbukti bahwa bahkan kepala IAEA itu memang berhubungan erat dengan Amerika Serikat. Bahkan dalam Yukio Amano yang sebelumnya itu terang-terangan apa yang dikehendaki Amerika pasti kita penuhi. Hanya percakapan itu kemudian dibocorkan oleh WikiLeaks kalau kita ingat. Makanya Iran itu sangat paham dengan trik-triknya IAEA. Bahkan IAEA terlalu intrusif itu karena situs-situs yang tidak terkait secara jelas dengan proses nuklir, teknologi nuklir, itu ingin dikunjungi oleh inspekturnya. Misalnya barak-barak tentara, apa kaitannya dengan program senjata nuklir? Itu ingin diinspeksi, tentu saja ditolak sama Iran. Tapi penolakan Iran di media disebarkan bahwa Iran menolak inspektur IAEA yang memeriksa situs nuklir. Jadi
media Barat dan entitas Barat itu dalam kaitan program senjata nuklir sendiri sudah tidak imparsial. Nah, yang saya mau bilang juga bahwa ternyata dari inspeksi yang dilakukan pasca 2002 itu semua tidak ada yang bisa membuktikan. Nah, di lain pihak, pengayaan uranium itu kan hak semua anggota NPT, Non-Proliferation Treaty. Memang pengayaan itu dibatasi untuk teknologi-teknologi yang sifatnya riset atau reaktor. Memang terbatas sampai 3,67%. Tapi untuk menjadi 20% itu masih bisa dikategorikan sebagai pengayaan untuk pengembangan teknologi untuk tujuan damai, untuk keperluan sipil. Masalahnya pengayaan setelah 20% ke atas sampai 90 untuk pembuatan senjata nuklir itu relatif akan lebih mudah. Makanya diperkirakan Iran sudah memiliki kemampuan pengayaan untuk membuat senjata nuklir, tapi belum pernah terbukti. Oke, baik. Di sisi lain justru yang menuduh soal nuklirnya Iran itu malah tidak mau menandatangani non-proliferation itu ya Israel dalam hal ini. Bu Susi, jadi Amerika Serikat memerintahkan evakuasi personel non-essential pemerintah Amerika Serikat dan juga anggota keluarga dari kedubes Amerika Serikat di Lebanon. Nah, Lebanon kan negara poros perlawanan ya. Apakah ini menandakan situasi sudah genting dan Amerika Serikat mungkin akan segera menyerang, Bu Susi? Saya kira takut lah, Amerika nggak mungkin menyerang Iran secara membabi buta begitu, karena yang akan dirugikan adalah negara-negara kawan mereka sendiri di Middle East. Jadi kalau saya perkirakan adalah untuk safety valve, defense mechanism-nya dia memilih Meksiko untuk dibasmi dulu. Jadi semacam adu otot, tapi kelihatannya tidak sejauh memerangi Timur Tengah dan akhirnya semua porak-poranda lah. Di butir ini Mas Iqbal, kalau boleh urun rembuk. Ya, bagaimana Pak Dian? Begini, kalau lihat perang terbatas 12 hari yang bulan Juni lalu, itu kan terbukti bahwa Israel apalagi juga Amerika kan terkaget-kaget. Ternyata Iran mampu membalas yang membuat mereka harus menghentikan serangannya. Kalau tidak akan runyem Timur Tengah. Makanya ketika itu kan sudah banyak pengamat yang bilang perang akan berkepanjangan. Saya tetap waktu itu sudah bilang tidak akan berkepanjangan, tetap terbatas, terbukti 12 hari. Kalau sekarang dibilang Trump akan kembali melakukan serangan terbatas kali ini, saya kira situasinya udah lain ya. Antara Juni dan sekarang sudah Maret, persiapan Iran pasti lebih terpadu. Artinya lebih siap menghadapi segala kemungkinan terburuk. Makanya dikatakan bahwa kalau sekarang apapun yang dikatakan Trump perang terbatas tetap akan menimbulkan dampak yang pasti jauh lebih parah daripada perang yang pertama. Nah, masalahnya begini, kenapa negara-negara itu Amerika mulai mengosongkan warganya dari wilayah? Buat saya simpel kok. Pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk itu memang di negara-negara berdaulat, negara-negara Arab. Yang suka atau tidak suka, kalau dalam kondisi perang pasti konsekuensinya menghadapi kemungkinan serangan. Jadi ini kan persiapan saja. Tapi dalam kasus bulan Juni lalu, Iran pun sudah memberitahukan kepada Qatar sebelumnya bahwa pangkalan Al-Ubaid yang dipakai untuk kapal-kapal terbang yang menyerang Iran itu akan dibalas. Makanya Amerika pun sempat mengosongkan dan warga Qatar yang berada di sekitar pangkalan itu juga sudah diamankan. Iran masih mempunyai adab yang baik lah dibandingkan Amerika yang main serang, proyekkan dan sebagainya. Meskipun diplomasi tetap berjalan, tapi Iran juga siap menyerang apabila mereka diserang terlebih dahulu begitu ya. Bu Susi, jadi orang-orang di sekitar White House advisors-nya kita lihat bahkan J.D. Vance, wakil presiden, dan juga J.D. Vance cukup meminta General Kane ini untuk mempertimbangkan resiko yang besar katanya, karena ini berbeda dengan pada saat penangkapan Nicolas Maduro di Venezuela. Bahkan General Kane juga mengungkapkan low stockpile of anti-missile system yang sudah digunakan pada saat perang pada saat itu. Nah, apakah ini artinya ada harapan bagi proses negosiasi yang sampai saat ini masih terus berjalan dan akan memasuki perundingan ketiga nanti, Bu Susi? Negosiasi bagaimana kalau misalnya Amerika selalu menuduh Iran dan tidak terbukti tuduhannya itu berlaku. Jadi negosiasi yang with no end in sight ya, dalam artian kok meminta sesuatu yang tidak akan diberikan, misalnya melarang sama sekali nuklir buat
kekuatan sipil juga dilarang oleh mereka, harus menyerahkan segala macam yang dimiliki dan sebagainya. Itu kan semacam bukan negosiasi tapi memaksa, koersif sifatnya. Memang mereka kan ofensif realis ya. Kalau ofensif realis memang kelakuannya seperti itu. Jadi nggak mungkin kita mengharapkan Amerika bukan ofensif realis. Dia akan mencoba menekan, melakukan segala macam yang kira-kira akan paling menguntungkan dia. Tetapi dalam realitasnya kan dia agak ngeri juga. Kalau JD Vance sih masalahnya dia hanya memberikan suara lain ya, suara lain karena dia berambisi. Andai kata Trump sudah tidak berfungsi lagi, sakit atau meninggal dunia, dia yang akan mengambil tampuk pemimpinannya. Tetapi dia adalah orangnya Phil, jadi orang yang sudah didanai oleh kelompok Zionis ya. Walaupun Phil adalah seorang Kristen, tapi dia Christian Zionist. Jadi kalau JD Vance jadi presiden, jelas tujuan-tujuan Zionis itu akan terwujud. Tapi sebelum dia menjadi presiden, sebelum ditolak oleh rakyat Amerika, dia pura-pura menjadi orang yang pasifis lah. Kurang lebih gitu. Kalau kita harus melihat ini sebagai drama yang dimainkan oleh tokoh-tokoh yang dimainkan oleh kaum Zionis di belakang layar. Oke, Mas baik. kalau boleh tambah. Iya, Pak Dian, tapi pertanyaan saya boleh singkat Pak Dian, saya ingin bertanya soal demonstrasi pro mahasiswa yang muncul tiba-tiba ini. Siapa yang ada di balik itu? Ya. Singkat saja, dalam kaitan negosiasi, saya yakin negara-negara Teluk tidak juga akan membiarkan, makanya mereka pun aktif melakukan upaya diplomasi. Yang saya mau bilang begini, Trump ini terlalu jumawa dan terlalu congkak ya, bahwa memasuki sebuah forum negosiasi itu seharusnya kan kesetaraan diperhatikan. Kedua, tidak boleh ada prasyarat awal. Ketiga, siap berdialog. Kalau cuma datang dengan persyaratan yang harus dipenuhi, itu namanya bukan negosiasi. Tadi Bu Susi bilang itu pemaksaan. Sampai kapanpun tidak akan jalan selama Presiden Trump mengedepankan pemaksaan atau kecongkakannya. Oke, baik. Apalagi juga ada desakan dari Netanyahu yang meminta agar pembongkaran rudal-rudal balistik, which is tidak masuk akal tentu saja bagi sebuah negara untuk melucuti senjata untuk mempertahankan diri. Baik, terima kasih Pak Dian, Bu Susi sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.